Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-28. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam itu Paksi Pamekasan tidur dalam gelap. Ia memadamkan lampu minyaknya sehingga rasa-rasanya di dalam gubuk itu lebih gelap daripada di luarnya. Tetapi mata Paksi Pamekasan yang tajam, apalagi jika ia mempergunakan ilmu yang telah dipelajarinya, akan mampu melihat dalam kegelapan, tidak terlalu jauh berbeda dengan penglihatannya di dalam terang. Malam itu Paksi Pamekasan dapat tidur nyenyak. Pendengarannya yang sangat tajam akan membangunkannya jika orang itu membuka pintu gubuknya dengan paksa atau bahkan merusak dindingnya. Sebenarnya lah, malam itu tidak terjadi sesuatu. Orang yang menyebut dirinya bernama Wijang itu tidak berbuat curang sebagaimana Paksi Pamekasan juga tetap berada di dalam gubuknya. Menjelang pagi, seperti biasanya, Paksi Pamekasan telah bangun. Setelah menyalakan lampu minyaknya, maka ia pun membuka pintu gubuknya dan melangkah keluar. Langit masih nampak hitam, tetapi suara burung liar telah menggema di hutan-hutan lereng pegunungan. Seperti biasanya pula, Paksi Pamekasan pun menyalakan perapian, menjerang air sebelum langit menjadi terang. Ketika ia melihat simpanan berasnya, ternyata sisanya masih tetap utuh. Karena itu maka ia pun telah mencuci beras pula dan menanak nasi. Sementara itu, maka Paksi Pamekasan pun telah pergi ke sungai untuk mandi dan kemudian berbenah diri. Ketika cahaya fajar nampak di langit, maka Paksi Pamekasan pun telah memadamkan perapiannya. Nasi sudah masak dan air pun sudah mendidih. Paksi Pamekasan telah membuat wedang jahe yang dapat menghangatkan tubuhnya di dinginnya udara pegunungan. Ketika kemudian Paksi Pamekasan keluar lagi dari gubuknya, ia melihat orang yang menyebut dirinya Wijang itu sudah duduk di atas sebuah batu yang besar. Di batu itu pula lah Ki Marta Brewok sering duduk jika ia mengunjungi Paksi Pamekasan. Kau ternyata termasuk anak muda yang rajin. Kau bangun pagi-pagi sekali, melakukan segala kewajibanmu dengan baik. Di mana kau tidur semalam? Bertanya Paksi Pamekasan. Aku tidur di ladang jagungmu. Nampaknya kau hampir panen. Ketela pohonmu juga sudah cukup umur untuk dicabut. Kau dapat membuat gaplek yang tahan lama disimpan. Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, ya, 2-3 pekan lagi aku akan mencabutnya dan menjemurnya setelah dikuliti. Nah, sekarang waktu yang aku berikan sudah sampai pada batasnya. Kau harus menjawab, apakah kau bersedia memberikan cincin itu kepadaku atau tidak? Jangan tergesa-gesa, aku akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Kita akan memanggang ikan itu untuk makan pagi. Kita akan membicarakan persoalan kita setelah kita makan pagi. Kau dapat duduk sambil minum wedang jahe hangat, sambil menunggu aku kembali dari sungai.
Sampai kapan kau akan menangkap ikan? Bertanya Wijang. Tidak terlalu lama, di kedung kecil itu terdapat cukup banyak ikan yang mudah ditangkap. Wijang termangu-mangu sejenak, sementara itu Paksi Pamekasan pun mempersilahkannya masuk. Masuklah, kau tahu di mana letaknya mangkuk. Kau dapat menuang wedang jahe itu sendiri. Kau akan pergi ke sungai? Bertanya Wijang. Ya, jawab Paksi Pamekasan. Jika demikian, biarlah aku ikut. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, "Silahkan jika kau inginkan." Keduanya pun kemudian telah pergi ke sungai. Di tikungan sungai itu terdapat sebuah kedung kecil. Di kedung kecil itu memang terdapat cukup banyak ikan, sehingga Paksi Pamekasan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menangkapnya. Di tebing kedung kecil itu, Paksi Pamekasan menyimpan sebuah lembing kecil yang panjang. Dengan lembing itu, Paksi Pamekasan menangkap beberapa ekor ikan. "Menyenangkan sekali," berkata Wijang. "Berikan lembing itu, aku juga akan menangkap ikan seperti yang kau lakukan." Paksi Pamekasan memberikan lembing itu. Wijang yang berdiri di bibir kedung itu pun kemudian telah menangkap ikan dengan lembing sebagaimana dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Namun selagi Wijang sibuk menangkap ikan, maka di luar sadarnya seekor ular yang merambat di tebing telah mematuk kakinya. Wijang terkejut. Paksi Pamekasan pun terkejut pula. Ia melihat ular itu dengan cepat menjalar dan hilang di dalam lebatnya rerumputan dan ilalang. "Wijang," berkata Paksi Pamekasan dengan cemas, "aku mempunyai obat penawar racun. Kau dapat mengobatinya untuk menawarkan racun ular itu jika tidak terlambat." Tetapi Wijang sendiri tersenyum sambil membidik seekor ikan kakap yang besar. Wijang berkata, "Ah, jangan hiraukan. Ular itu tidak akan menyakiti aku." Paksi Pamekasan mengerutkan keningnya. Sementara itu Wijang telah melemparkan lembingnya tepat mengenai sasarannya. Paksi Pamekasan masih berdiri termangu-mangu. Ternyata Wijang itu sama sekali tidak menghiraukan patukan ular belang yang racunnya sangat tajam itu. Namun setelah memungut ikan kakap yang besar itu, Wijang duduk di atas rerumputan. Dipijitnya luka di kakinya itu. Darah yang hitam kebiru-biruan mengembun dari lukanya itu. Namun kemudian disusul dengan titik-titik darah merah yang segar. Wijang tersenyum, diusapkan darahnya yang merah itu. Katanya, "Racun itu tidak akan menggangguku." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian Wijang berdiri, Paksi Pamekasan pun bertanya, "Kau juga mempunyai obat penawar racun?" Wijang mengangguk. Katanya, "Aku harus melengkapi bekal dalam pengembaraanku yang panjang ini." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk pula. Namun tiba-tiba Wijang itu pun berkata, "Bukankah kita sudah mendapat ikan cukup banyak untuk makan pagi?" Paksi Pamekasan memandang seonggok ikan di tepi kedung kecil itu. Jawabnya, "Ya, marilah kita pulang." Keduanya pun kemudian kembali ke gubuk Paksi Pamekasan. Wijanglah yang kemudian membersihkan ikan itu, sementara Paksi Pamekasan membuat api. Di siang hari, jarang sekali aku membuat api. Jika aku membuat api untuk memanggang ikan, maka aku mempergunakan arang agar asapnya tidak terlalu banyak. Asap akan dapat mengundang perhatian orang atas tempat ini.
tempat yang selama ini tidak pernah dikunjungi orang lain kecuali aku, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Jika aku tidak tersesat, maka aku tidak akan sampai kemari, berkata Wijang pula. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah asyik memanggang beberapa ekor ikan yang telah digarami. Kemudian selagi ikan itu masih hangat, serta nasinya pun ternyata masih hangat pula, mereka telah makan pagi. Aku belum pernah makan senikmat ini, berkata Wijang. Meskipun dihidangkan berbagai macam lauk, namun semuanya selalu terasa hambar. Baru sekarang aku benar-benar mendapat lauk yang sesuai dengan seleraku. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah bagimu selalu dihidangkan berbagai macam lauk?" Wijang terkejut, tetapi dengan serta-merta ia pun menyahut, "Seandainya, tetapi sekali-sekali aku memang pernah menghadapi beberapa macam lauk di saat aku bertamu." Paksi Pamekasan tersenyum, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa saat keduanya makan sambil berbincang tentang ikan gurame, ikan kakap, bader, dan bahkan waterbang dan waterpari. Rasa-rasanya mereka lupa seberapa banyak nasi yang sudah mereka makan, serta wedang jahe yang sudah mereka hirup. Tiba-tiba saja Wijang menarik nafas dalam-dalam, diletakkannya mangkuknya yang telah kosong sambil berdesah. Aku terlalu banyak makan pagi ini." Paksi Pamekasan tertawa, katanya, "Aku makan lebih banyak, tetapi aku tidak merasa terlalu kenyang. Kau makan beberapa ekor ikan, aku makan lebih dari 3 ekor ikan kakap yang besar itu. Aku sudah sering makan ikan panggang. Kau juga berburu rusa atau kijang di hutan?" bertanya Wijang. "Kadang-kadang," jawab Paksi Pamekasan. "Menarik sekali, aku menyenangi cara hidupmu," berkata Wijang kemudian. "Kau tidak akan dapat bertahan lama. Apakah kau sama sekali tidak bergaul dengan orang lain?" bertanya Wijang. "Tentu, aku sering pergi ke pasar. Aku mempunyai beberapa orang sahabat di pasar. Di antaranya seorang anak kecil, namanya Kinong." "Bagaimana kau tetap merahasiakan tempat tinggalmu terhadap sahabat-sahabatmu itu?" "Ternyata aku dapat melakukannya. Tidak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa aku tinggal di sini." Wijang mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia berkata, Aku akan tinggal di sini. Aku akan mengusirmu setelah kau serahkan cincin itu. Aku akan memiliki rumah ini, kebun jagung dan padi gogo." "Masih ada yang lain," Paksi Pamekasan justru menambahkan. "Kebun pisang, pohon kelapa yang tumbuh di sepanjang tepian sungai, rumpun pring cendani, dan pring tutul." "Kau mempunyai rumpun pring tutul? Kenapa kau tidak membuat perabot gubukmu ini dari pring tutul, lincak panjang atau geledek? Aku lebih senang tidur dengan ketepe." "Bagus, jika demikian, aku akan mengambil alih gubukmu ini, tetapi aku memberi kesempatan kepadamu sampai kau memetik jagung yang sudah hampir waktunya itu." "Kau akan berhenti berpetualang?" bertanya Paksi. "Aku akan bertualang dari tempat ini. Maksudku, setiap kali aku akan kembali kemari, beristirahat untuk 2-3 hari, lalu pergi bertualang lagi." Tetapi jawab Paksi mengejutkan. "Ambillah." Dahi Wijang berkerut. Dengan ragu ia bertanya, "Kau tidak mempertahankan hakmu? Aku tahu kau tidak akan bakalan kerasan tinggal di sini sampai setengah musim. Jika hujan turun, maka segala-galanya akan berubah.
Wijang memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Katanya, "Aku tahu bahwa kau sekedar menakut-nakuti aku agar aku mengurungkan niatku." "Tidak, aku tidak ingin mengurungkan niatmu. Sudah aku katakan, kau tidak akan bertahan setengah musim. Kau tentu merasa lebih senang tinggal di istana." Wijang terkejut. Dengan serta-merta ia pun bertanya, "Istana yang mana?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Bahkan ia bertanya kepada diri sendiri, "Apakah aku terlalu cepat untuk berterus terang?" Paksi Pamekasan memandang Wijang sejenak. Wajahnya nampak tegang. Sementara Paksi Pamekasan yang sudah terlanjur menyinggung kenyataan tentang Wijang itu pun berkata selanjutnya, "Aku tidak tahu siapakah kau sebenarnya, tetapi aku sudah mengenalmu sebelumnya." "Di mana?" bertanya Wijang. "Aku sudah beberapa kali harus berkelahi dengan orang-orang yang tidak benar-benar ingin berkelahi. Meskipun dengan perkelahian itu, aku selalu mendapatkan pengalaman baru serta petunjuk-petunjuk yang berharga. Namun sekarang, aku tidak ingin berkelahi dengan kau. Sekali lagi, aku tidak tahu siapakah kau sebenarnya ini. Tetapi jika aku salah menyebutmu dan aku keliru mengeterapkan unggah-ungguh, itu bukan karena aku bersikap dak suro, tetapi karena kebodohanku dan ketidaktahuanku." "Hai, kenapa kau tiba-tiba mengigau? Bangkit, kita akan berkelahi. Sudah waktunya kau berikan cincin itu kepadaku." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku baru saja makan dan kau merasa terlalu kenyang. Tidak baik untuk banyak bergerak." "Kau memang iblis kecil," geram Wijang. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan gejolak kemarahan di dadanya. Paksi Pamekasan menggeleng. Katanya, "Aku sedang malas untuk berkelahi sekarang." "Baik, melawan atau tidak melawan, aku akan berkelahi." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia justru mengumpulkan mangkuk-mangkuknya yang kotor sambil berkata, "Aku sudah terlalu lama menahan diri untuk mengatakan bahwa aku pernah melihat kau di istana. Hanya orang-orang berkedudukan tinggi atau bahkan hanya keluarga istana saja yang tetap duduk di punggung kudanya di halaman istana." Wajah Wijang menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia menjawab, "Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Aku belum pernah pergi ke istana. Bahkan aku belum pernah memasuki kota raja. Aku pengembara yang menelusuri jalan-jalan pegunungan, lembah dan ngarai yang panjang, berjalan seurut pantai berpasir, berendam di sungai, kedung dan rawa-rawa, menyusup di antara semak-semak berduri di hutan-hutan yang lebat. Aku percaya, tetapi keluarga istana pun ada yang melakukannya pula. Sebelum naik tahta Pajang, Kanjeng Sultan juga seorang pengembara." "Siapakah yang mengatakannya kepadamu? Apakah kau mengenal Kanjeng Sultan?" "Tidak, tetapi banyak orang yang mengatakannya." Wijang menarik nafas dalam-dalam, sementara Paksi Pamekasan berkata, "Aku tidak ingin berteka-teki. Aku harus bersikap benar. Karena itu, aku ingin tahu dengan siapa aku berhadapan." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ternyata aku juga terkelabui. Aku kira hanya aku sajalah yang telah mengetahui bahwa aku berhadapan dengan Paksi Pamekasan, putra Ki Tumenggung, yang hanya aku kenal dengan gelar Tumenggung Sarpabiwada." Paksi Pamekaslah yang menjadi sangat terkejut. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, "Dari mana kau tahu namaku dan bahkan keluargaku?" Wijang tersenyum. Katanya,
Seorang pengemis tua bercerita kepadaku tentang seorang anak muda yang sedang mengembara. Ia sempat memberikan tongkat pusakanya kepada anak muda itu. Sementara itu, orang yang wajahnya dikotori oleh rambut, jambang, kumis dan janggut juga bercerita tentang Paksi Pamekasan, anak seorang tumenggung yang mengembara karena mendapat perintah dari ayahnya untuk mencari sebuah cincin bermata 3 butir batu akik. Aku tidak pernah bercerita kepada mereka bahwa aku adalah anak seorang tumenggung. Aku adalah anak dari Padukuhan Banyuanyar. Orang yang menyebut dirinya bernama Wijang itu tertawa. Katanya, mungkin mereka bermimpi bertemu dengan ayahmu yang berkedudukan tinggi itu. Paksi Pamekasan memang menjadi bingung. Namun kemudian Paksi Pamekasan itu pun bertanya, "Baiklah, aku tidak ingkar. Nampaknya segala sesuatunya sudah nampak terang di pandanganmu. Sekarang, siapakah kau sebenarnya yang tetap duduk di atas punggung kuda di halaman dalam istana Pajang?" Orang yang masih terhitung muda itu tiba-tiba membuka kantong ikat pinggangnya. Paksi Pamekasan terkejut bukan kepalang ketika ia melihat orang yang menyebut dirinya bernama Wijang itu telah mengeluarkan sebentuk cincin. Cincin emas dengan 3 butir batu akik. "Hah, cincin itu?" Paksi hampir berteriak. Orang yang menyebut dirinya Wijang itu tersenyum. Katanya, "Bukankah kau mendapat perintah untuk mencari cincin ini?" "Ya," jawab Paksi Pamekasan. "Ambil cincin ini dari tanganku. Kau yang sudah ditempa oleh Ki Marta Brewok serta mendapat senjata yang tidak ada duanya itu, tentu akan dapat mengalahkan aku." Wajah Paksi Pamekasan menjadi tegang ketika ia memandang wajah orang yang menyebut dirinya Wijang itu. Ia melihat bibir yang tersenyum, sama sekali bukan greget seorang yang sedang menantang untuk berkelahi. "Tolong," berkata Paksi Pamekasan, "sebutkan siapakah kau sebenarnya. Aku tidak ingin berteka-teki lebih lama lagi." Orang itu masih tersenyum. Dengan nada rendah ia pun berkata, "Namaku Benowo." Paksi terkejut sekali. Rasa-rasanya ia mendengar suara petir yang meledak di telinganya. Ia pernah mendengar nama itu. Benowo adalah putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri. Ampun pangeran." Paksi Pamekasan membungkukkan kepalanya dalam-dalam. "Hamba tidak tahu bahwa hamba berhadapan dengan Pangeran Benowo. Yang hamba ketahui bahwa orang yang menyebut dirinya Wijang ini adalah tentu keluarga istana dan berkedudukan tinggi, sehingga dapat tetap duduk di punggung kudanya di halaman dalam istana. Tetapi hamba tidak mengira bahwa Wijang itu adalah Pangeran Benowo itu sendiri." Pangeran Benowo tertawa pendek. Katanya, "Jangan panggil aku pangeran, panggil aku Wijang. Kau tidak usah merubah sikapmu. Anggap aku kakakmu sendiri." "Tetapi pangeran adalah putra Kanjeng Sultan." Wijang mengangguk-angguk, tapi katanya, "Siapapun aku, panggil aku Wijang." "Hamba pangeran." Paksi Pamekasan mengangguk hormat. Namun kemudian Wijang itu pun bertanya, "Kau percaya bahwa akulah Pangeran Benowo? Setiap orang dapat menyebut dirinya Pangeran Benowo. Apakah hanya karena kau melihat aku berkuda di halaman dalam istana dan aku menyebut namaku Benowo, kau langsung mempercayainya?" "Pangeran membawa cincin yang sedang dicari itu. Selebihnya hamba mendengarkan kata nurani hamba." "Baiklah, tetapi sekali lagi aku minta, panggil aku Wijang. Aku adalah kakakmu dalam pengembaraan ini. Atau jika kau tidak berkeberatan,
Aku akan ikut tinggal di gubuk ini untuk sementara sebelum aku memutuskan meneruskan pengembaraan ini. Tetapi orang-orang yang mencari cincin itu berkeliaran di sini, Pangeran. Panggil aku Wijang. Paksi hanya menarik nafas panjang, tetapi bibirnya tidak bergerak. Wijanglah yang kemudian berkata, "Aku justru ingin melihat apa saja yang mereka lakukan di sini. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa cincin itu ada di tangan pangeran, maka mereka akan menempuh segala cara untuk merebutnya, karena mereka menganggap bahwa cincin itu memiliki tuah. Siapa yang memiliki dan mengenakan cincin itu di jarinya, maka ia akan menurunkan penguasa di tanah ini. Kau masih belum dapat menyebut namaku Wijang. Cobalah, kau akan terbiasa." "Baik," jawab Paksi Pamekasan. Apakah cincin ini benar-benar merupakan pertanda bahwa seseorang akan dapat melahirkan penguasa di tanah ini? Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika beberapa orang keluarga istana memerintahkan orang-orang terpercaya mencarinya, sebenarnya bukan hanya karena cincin ini, tetapi keluarga istana itu juga mencari aku. Mereka tahu bahwa akulah yang membawa cincin ini. Tetapi di samping itu, ternyata ada juga yang menganggap bahwa petugas-petugas khusus itu telah memburu cincin yang hilang. Kenapa pangeran meninggalkan istana? Aku harus memperingatkan kau lagi. Panggil aku Wijang. Ya, kenapa kau meninggalkan istana? Udara di lingkungan istana menjadi sangat panas. Maksudmu? Kau tahu maksudku. Aku mengerti, tetapi apa sebabnya? Bertanya Paksi Pamekasan. Apakah kau menjadi kecewa karena pelayanan yang kurang baik, atau karena alasan-alasan lain sehingga udara di istana itu terasa panas? Orang-orang di dalam istana itu tidak lagi mengenal kehidupan yang sebenarnya yang terjadi di Pajang dan lingkungannya. Kakang Mas Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar juga kecewa melihat tatanan kehidupan di istana. Apa yang mengecewakan? Sama sekali bukan karena kami merasa kurang mendapatkan pelayanan, tetapi justru sebaliknya. Apa yang ada di istana sama sekali bertentangan dengan kenyataan hidup di luar dinding istana. Orang-orang yang sehari-harinya hidup di dalam dinding istana tidak pernah melihat bahwa ada juga orang yang hidup melarat, kekurangan dan bahkan kelaparan. Para pejabat kebanyakan di istana tidak tahu bahwa para petugas pajak di daerah-daerah menjadi kehilangan kendali. Mereka berlomba untuk mendapatkan yang terbanyak agar mereka mendapat pujian atau naik pangkat. Tetapi mereka tidak menghiraukan bahwa mereka yang dipungut pajak itu merasa mendapat beban yang sangat berat. Tetapi bukankah pajak itu merupakan salah satu pilar yang mendukung tegaknya pemerintahan? Karena pajak itu merupakan salah satu sumber dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Ternyata kesadaranmu sangat tinggi, Paksi. Mungkin karena kau anak seorang tumenggung. Jika orang-orang di sekitar lingkungan ini tidak mengeluh karena beban pajak yang tidak terpikul, maka aku menyatakan hormatku kepada para petugas di sini. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil. Ia memang tidak pernah berbicara tentang pajak dengan orang-orang yang dikenalnya. Tetapi seandainya ada keluhan-keluhan itu, mereka tidak akan mengatakannya kepada setiap orang, apalagi orang yang tidak terlalu dikenal sebagaimana Paksi Pamekasan. Namun dalam pada itu, Wijang itu pun berkata, "Bukan saja karena orang-orang di istana Pajang itu tidak mengenal kehidupan rakyat yang sebenarnya, tetapi aku juga kecewa atas sikap Ayahanda Sultan Hadiwijoyo." "Kenapa?" bertanya Paksi Pamekasan. Wijang itu tersenyum. Katanya, "Sudahlah. Apakah seorang anak harus membuka rahasia
dan kelemahan orang tuanya, betapapun ia menjadi kecewa. Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya, katanya, "Memang tidak." "Bagus, kau dapat mengerti jika aku tidak mengatakan alasannya, kenapa aku kecewa terhadap ayahanda." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. "Nah, sekarang aku minta sekali lagi untuk tinggal di gubuk ini, setidak-tidaknya untuk sementara." "Dan aku harus meninggalkan gubuk ini?" Wijang tertawa, katanya, "Aku takut tinggal di sini sendiri." Paksi pun tertawa pula. Sejak hari itu, Paksi Pamekasan tidak tinggal sendiri di gubuk itu. Wijang yang tinggal bersamanya dengan cepat telah menyesuaikan dirinya. Ia telah melakukan apa yang dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Bahkan Wijang pun telah memanjat pohon kelapa pagi dan sore untuk mengambil legen. Seperti Paksi Pamekasan, ternyata Wijang pun melakukannya dengan tangkasnya. Di hari-hari berikutnya, Paksi Pamekasan tidak sendiri pergi ke pasar. Ketika ia bertemu dengan Kinong, maka Paksi Pamekasan pun telah memperkenalkan Wijang kepadanya. "Apakah ia saudaramu?" bertanya Kinong. "Ya, kakakku," jawab Paksi Pamekasan. "Tetapi baru kali ini ia pergi ke pasar ini?" Paksi Pamekasan tertawa, katanya, "Kakakku tinggal di tempat yang jauh. Baru kemarin ia datang menengok aku." "Di mana ia tinggal?" Pertanyaan itu agak membingungkan Paksi Pamekasan, namun kemudian ia pun menjawab, "Ia tinggal di Kembang Arum." Kinong mengangguk-angguk, tetapi ia belum pernah mendengar nama padukuhan Kembang Arum. Namun Kinong tidak sempat berbincang lebih lama. Ia pun segera berlari-lari membawa keranjang kecilnya. Ibunya telah melambaikan tangan memanggilnya karena ada orang yang ingin minta bantuannya. "Anak sekecil itu harus sudah mencari makan sendiri," desis Wijang. "Salah ayahnya," desis Paksi Pamekasan. Wijang berpaling kepadanya dengan dahi yang berkerut. Namun kemudian ia pun bertanya, "Kenapa dengan ayahnya?" "Ia seorang penjudi." Wijang mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pada itu, setelah beberapa kali Wijang pergi ke pasar, maka ia pun mulai melihat orang-orang dari beberapa perguruan berkeliaran di pasar itu. Nampaknya orang-orang itu masih berusaha untuk saling mengekang diri, sehingga benturan di antara mereka dihindari. Benturan-benturan yang pernah terjadi sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka karena kekuatan mereka hampir seimbang. Hanya pada saat-saat yang menentukan sajalah agaknya mereka akan mengambil sikap yang tegas. Namun perhatian Wijang dan Paksi Pamekasan sangat tertarik kepada pembicaraan dua orang dari perguruan Sat yang kebetulan mereka dengar bahwa ada di antara mereka yang seakan-akan telah melihat pelangi yang berdiri tegak di kaki bukit. Pelangi itu hanya terdiri atas 3 warna. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.